Pernahkah kalian berdiri di tepi sebuah tebing yang sangat tinggi, menatap air yang tenang di bawah sana, dan tiba-tiba merasakan sebuah firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Sesuatu yang akan mengubah segalanya dalam sekejap mata. Di dunia ini, kita seringkali merasa bahwa kita adalah penguasa bumi. Kita membangun rumah yang megah, jalanan yang mulus, dan teknologi yang canggih. Namun, di balik semua kemajuan itu, alam hanya diam, menyimpan kekuatannya yang tak terbatas, menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkan kita betapa kecilnya manusia. Kisah yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar tentang bencana alam yang menghancurkan. Ini adalah sebuah cerminan tentang keangkuhan manusia, ketajaman insting, dan pengorbanan yang tak terbatas demi orang-orang yang kita cintai. Bayangkan jika kalian hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelamatkan nyawa kalian dan keluarga kalian. Sementara sebuah dinding air setinggi puluhan meter sedang meluncur dengan kecepatan penuh ke arah kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana kalian akan memilih jalan untuk tetap hidup? Mari kita selami lebih dalam kisah perjuangan yang sangat emosional ini. Di sebuah sudut Norwegia yang tersembunyi, terdapat sebuah desa yang sangat cantik bernama Geiranger. Tempat ini adalah definisi dari keindahan yang murni. Terletak di ujung sebuah fjord yang dalam, desa ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, seolah-olah sedang memeluk desa kecil itu dari segala sisi. Bagi para turis, Geiranger adalah surga dunia. Kapal-kapal pesiar besar sering bersandar di sana, membawa ribuan orang yang ingin melihat kemegahan tebing dan air biru yang jernih. Namun, bagi Christian, seorang ahli geologi yang tinggal di sana, keindahan itu adalah sebuah selimut yang menutupi ancaman besar. Christian adalah pria yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Selama bertahun-tahun, tugas utamanya adalah memantau Gunung Agneset, sebuah raksasa batu yang berdiri kokoh di atas fjord. Gunung itu tidak sepi seperti kelihatannya. Di dalamnya terdapat celah-celah besar yang terus bergerak setiap tahunnya. Christian tahu betul bahwa suatu hari nanti, sebagian dari gunung itu akan runtuh jatuh ke dalam air. Dan jika itu terjadi, maka bencana tsunami yang tak terbayangkan akan menyapu bersih seluruh pemukiman di sepanjang fjord tersebut. Hari itu adalah hari terakhir Christian bekerja di pusat pemantauan Geiranger. Ia dan keluarganya sudah bersiap-siap untuk pindah ke kota besar di mana Christian akan memulai pekerjaan baru di sebuah perusahaan minyak. Barang-barang sudah dikemas ke dalam kardus, rumah sudah hampir kosong, dan mobil mereka sudah penuh dengan peralatan rumah tangga. Istrinya, Idun, yang bekerja sebagai manajer di sebuah hotel lokal, merasa senang dengan kepindahan ini. Begitu juga dengan putri kecil mereka, Yulia. Namun, anak laki-laki mereka, Sondre, merasa berat hati meninggalkan teman-teman dan kehidupannya di desa yang tenang itu. Saat Christian hendak meninggalkan kantornya untuk terakhir kali, ia melihat sesuatu pada layar monitor. Ada sebuah anomali pada sensor air tanah di dalam celah gunung. Grafik menunjukkan bahwa tekanan air di dalam tanah menurun drastis secara tiba-tiba. Bagi rekan-rekannya, Arvid dan Jacob, hal itu mungkin hanya kesalahan teknis atau masalah pada kabel sensor. Namun, bagi Christian, ini adalah sinyal bahaya. Instingnya mengatakan bahwa gunung itu sedang bernapas dengan cara yang tidak biasa. Meskipun ia sudah dalam perjalanan untuk pindah, Christian tidak bisa membiarkan keraguan itu menghantuinya. Ia memutuskan untuk kembali dan memeriksa data itu sekali lagi.
Kegelisahan Christian semakin menjadi-jadi. Di tengah kesibukan mengurus kepindahan, pikirannya tetap tertuju pada Gunung Agneset. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, namun hatinya menolak untuk tenang. Malam itu, saat ia sedang berada di rumah yang sudah kosong, ia menatap keluar jendela ke arah gunung yang gelap gulita. Ia merasa gunung itu sedang memperhatikannya. Akhirnya, karena rasa tidak tenang yang sangat kuat, Christian menghubungi pusat pemantauan di tengah malam, sementara Idun dan Sondre tetap berada di hotel dan mengharuskan mereka menginap 1 malam lagi di sana. Hallo? Hei, lengter du tilbake? Ja, det er mellom Sammantrekninga i fjellet. Du, jeg skal holde deg oppdatert, jeg. Hei, takk skal du ha. Di pusat pemantauan, Christian berdiskusi sengit dengan Arvid. Ia berpendapat bahwa penurunan air tanah itu berarti celah gunung sedang melebar dan menghisap air ke dalamnya. Arvid, yang sangat berpengalaman, mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak ingin menyalakan sirene peringatan jika belum ada bukti yang benar-benar nyata, karena hal itu akan memicu kepanikan massal dan merusak reputasi wisata desa tersebut. Sånn, Christian. Arvid? Arvid, hører du meg? Hør nå. Jeg har sjekket data fra Namun, tak lama kemudian, instrumen pemantau menunjukkan bahwa kabel-kabel sensor di dalam gunung mulai terputus satu persatu. Ini bukan lagi kesalahan teknis, ini adalah pergerakan fisik yang nyata. Christian menyadari bahwa bencana itu bukan lagi soal kapan, melainkan sekarang. Ia meminta Margot untuk segera menyalakan tanda bahaya. Pada saat yang sama, jauh di dalam kegelapan gunung, jutaan ton bebatuan mulai bergeser. Suara gemuruh yang sangat rendah, hampir tidak terdengar oleh telinga manusia, namun bisa dirasakan melalui getaran tanah mulai menjalar. Christian segera menggendong Yulia dan berlari menuju mobilnya. Ia hanya punya satu tujuan, sampai ke hotel secepat mungkin untuk menjemput Idun dan Sondre. Hei, takk Gud, Idun. Hvor er du henne? Jeg har kommet heldigvis. Inn i baksetet! Suara sirene bencana akhirnya memecah keheningan malam Geiranger. Suaranya melengking, sangat mencekam, dan membawa pesan kematian bagi siapapun yang mendengarnya. Penduduk desa yang sedang tertidur lelap terjaga dengan rasa bingung yang luar biasa. Banyak dari mereka yang belum pernah mendengar suara sirene itu dalam situasi nyata. Di hotel, Idun yang sedang bertugas segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ia mulai berlari dari kamar ke kamar, menggedor pintu, dan menyuruh para tamu untuk segera keluar dan mencari tempat yang lebih tinggi. Ia tahu mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum gelombang itu menghantam. Da har vi 10 minutter, vi må få ut gjestene. Kom igjen, Av hotellet nå! Alle må komme seg ut! Kom igjen! Fort! Kjør snart, vi også. Det går bra, kom dere ut, fort. Nami på vei inn fyren nå. Vi har noen få minutter på å komme oss 80 meter. Kepanikan pun pecah di jalanan sempit Geiranger. Mobil-mobil mulai memenuhi jalan, mencoba mendaki bukit menuju tempat aman. Christian terjebak dalam kemacetan tersebut bersama Yulia. Ia melihat ke arah jam tangannya dan setiap detiknya terasa seperti sebuah pukulan di dadanya. Ia melihat orang-orang yang keluar dari mobil dan mulai berlari mendaki lereng gunung. Christian menyadari bahwa jika mereka tetap di dalam mobil, mereka akan mati. Ia menggendong Yulia dan mulai berlari sekuat tenaga di antara kepanikan orang-orang. Sementara itu, di dalam hotel, suasana semakin kacau. Idun berusaha keras memastikan semua tamu sudah dievakuasi. Namun, ia menyadari bahwa Sondre tidak ada di tempat evakuasi. Sondre sedang berada di ruang bawah tanah hotel, menggunakan headphone sambil bermain skateboard, sehingga ia tidak mendengar sirene maupun keributan di atas.
Idun berlari kembali ke bawah, melewati lorong-lorong hotel, mencari putranya dengan penuh keputusasaan. Ia menemukannya tepat saat suara gemuruh air yang sangat dahsyat mulai terdengar dari arah fjord. Di luar, pemandangan itu sangat mengerikan. Sebuah dinding air setinggi 80 meter, gelap dan penuh dengan puing-puing, meluncur menyusuri fjord. Gelombang itu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Kapal-kapal besar terangkat seperti mainan dan hancur berkeping-keping saat menghantam daratan. Hutan-hutan di lereng gunung tercabut hingga ke akarnya. Christian, yang sudah berada cukup tinggi di lereng bukit, menoleh ke belakang. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dinding air itu menelan desa tempat ia dibesarkan. Lampu-lampu desa padam satu persatu seiring terjangan air, menyisakan kegelapan total dan suara air yang mengamuk. Idun dan Sondre bersama dua tamu hotel bernama Philips dan Maria tidak sempat melarikan diri ke tempat tinggi. Mereka terpaksa berlari masuk ke dalam perlindungan ruang bawah tanah yang kedap udara dan menutup pintu besi dengan sangat rapat. Sesaat sebelum pintu tertutup, Maria terbawa arus dan harus kehilangan nyawa. Sementara itu, hantaman air menghancurkan seluruh struktur hotel di atas mereka. Suara benturan itu terdengar seperti ledakan yang tak kunjung berhenti. Tekanan air yang sangat besar mulai menekan pintu besi tersebut dan air perlahan-lahan mulai merembes masuk melalui celah-celah kecil. Mereka terjebak di dalam sebuah kotak logam di bawah ribuan ton air dan puing-puing. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara gemuruh air mulai mereda, berganti dengan suara air yang mengalir tenang namun mematikan. Geiranger telah hilang. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi taman-taman yang indah. Yang tersisa hanyalah lautan lumpur, puing-puing kayu, dan bangkai mobil yang berserakan. Christian meninggalkan Julia di bawah pengawasan warga lain yang selamat dan mulai turun kembali ke lembah. Ia berjalan dengan langkah yang berat di atas tumpukan reruntuhan, memanggil nama Idun dan Sondre, hingga suaranya serak. Halo? Idun? Halo? Ia sampai di lokasi hotel yang kini sudah tidak berbentuk lagi, hanya sebagian kecil dari kerangka bangunan yang masih berdiri. Christian tahu bahwa jika istri dan anaknya tidak selamat, paling tidak ia bisa menemukan tubuh mereka. Ia mulai mengecek hotel yang penuh dengan puing-puing, hingga akhirnya ia menemukan kamar tempat Sondre harusnya berada. Namun, karena hanya menemukan tas ranselnya, Christian merasa frustasi dan memukul sebuah pipa besi, tidak peduli dengan luka atau rasa lelah yang menghimpitnya. Di bawah sana, Idun mendengar suara dentingan besi. Ia menjawab dengan sisa tenaga yang dimiliki. Dia memukul pipa besi ventilasi, berharap Christian mendengarnya. Di atas sana, Christian mendengar suara dentingan besi itu dan mengetahui bahwa istrinya berada di ruang bawah tanah karena besi itu terhubung dengan ventilasi udara di sana. Christian harus menyelam ke dalam air yang sangat keruh dan dingin untuk mencapai pintu ruang perlindungan tersebut. Di dalam air, ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya mengandalkan indera perabaan untuk mencari pegangan pintu. Ia menemukan pintu itu, namun pintu tersebut terganjal oleh puing-puing berat dari luar. Christian berjuang dengan segenap tenaga menyingkirkan puing-puing batu untuk membuka pintu itu.
Di dalam ruangan, oksigen semakin menipis. Ketakutan mulai membuat mereka sulit bernapas. Idun dan Sondre yang masih selamat mulai panik. Dan dalam keadaan yang sangat mencekam, Idun terpaksa melakukan tindakan drastis. Ia menyelam untuk mengecek pintu ruang bawah tanah itu. Christian yang berhasil membuka pintu dan bertemu dengan Idun. Ia segera menyuruh Idun untuk keluar terlebih dahulu dan membantu Sondre untuk keluar bersamanya. Kan du bevege deg? OK. Namun, saat Idun hanya melihat Sondre yang keluar, di belakang, Christian menyadari bahwa ia sendiri sudah kehabisan napas. Ia mulai kehilangan kesadaran di dalam air yang gelap. Di saat-saat kritis itu, Idun yang sudah berada di permukaan menyadari suaminya tidak muncul. Ia kembali menyelam dan menarik Christian keluar. Di atas permukaan yang penuh dengan lumpur, Idun mencoba memberikan bantuan pernapasan kepada Christian yang sudah tidak sadarkan diri. Ia menangis, memohon, dan menekan dada suaminya berkali-kali. Sondre berdiri di samping mereka dengan wajah yang pucat pasi, menyaksikan perjuangan ibunya menyelamatkan ayahnya. Setelah beberapa saat yang sangat menegangkan, Christian tiba-tiba tersedak dan memuntahkan air dari paru-parunya. Ia menghirup udara dengan sangat rakus, seolah-olah itu adalah hal paling berharga di dunia. Mereka bertiga saling berpelukan erat di tengah kehancuran, menangis karena rasa syukur yang tak terhingga. Matahari mulai muncul di balik pegunungan, menyinari pemandangan yang sangat memilukan. Christian, Idun, dan Sondre akhirnya bertemu kembali dengan Yulia yang menunggu di lereng bukit. Keluarga itu utuh, namun mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka menatap ke arah fjord untuk terakhir kalinya, menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia. Bencana ini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi masyarakat Geiranger. Banyak teman dan tetangga mereka yang tidak berhasil selamat. Namun, di balik duka itu, terselip sebuah pelajaran tentang kekuatan jiwa manusia. Christian yang awalnya dianggap terlalu khawatir, ternyata adalah orang yang menyelamatkan banyak nyawa dengan ketegasannya. Idun menunjukkan bahwa naluri seorang ibu bisa mengalahkan rasa takut yang paling besar. Dan Sondre belajar bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada kehadiran keluarga. Gunung Agneset masih berdiri di sana, tetap megah dan tetap diam. Peristiwa ini bukanlah akhir, melainkan sebuah peringatan. Alam tidak memiliki rasa benci atau dendam kepada manusia. Ia hanya mengikuti hukumnya sendiri. Kitalah sebagai manusia yang harus belajar untuk menyesuaikan diri, untuk tetap waspada, dan yang paling penting, untuk tetap saling menjaga. Karena pada akhirnya, saat gelombang besar itu datang, yang tersisa hanyalah tangan yang saling menggenggam. Dan cinta yang memberikan kita alasan untuk terus bertahan hidup. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di tengah kesibukan dan ambisi kita untuk mengejar masa depan, kita sering lupa untuk menghargai momen-momen kecil di masa sekarang. Kita sering lupa untuk sekadar mengucapkan rasa sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan tunggu sampai sirene bahaya berbunyi untuk menyadari betapa berartinya mereka. Jangan tunggu sampai air menenggelamkan rumah kita untuk menghargai arti dari sebuah perlindungan. Dunia ini indah, namun juga sangat berbahaya. Keindahan dan bahaya adalah dua sisi dari koin yang sama yang kita sebut sebagai kehidupan. Kita harus belajar untuk mencintai keindahannya, namun juga menghormati kekuatannya. Setiap tarikan napas yang kita hirup pagi ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan kedua yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Gunakanlah kesempatan itu untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih waspada.
Mari kita ambil hikmah dari perjuangan Christian dan keluarganya, bahwa seberat apapun beban yang menghantam, selama ada harapan dan kasih sayang, kita akan selalu menemukan jalan pulang. Karena tidak ada gelombang yang terlalu besar untuk menenggelamkan sebuah tekad yang tulus, dan tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk memadamkan cahaya dari sebuah pengorbanan. Tetaplah rendah hati di hadapan alam, dan tetaplah kuat di hadapan cobaan. Kehidupan akan terus berjalan, dan luka-luka akibat bencana mungkin akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun ingatan akan kekuatan cinta harus tetap kita jaga selamanya. Semoga kita selalu dilindungi, dan semoga kita selalu memiliki keberanian untuk menghadapi gelombang apapun yang mungkin datang dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, yang menentukan siapa kita bukanlah bencana yang menghantam kita, melainkan bagaimana kita bangkit dan berdiri kembali setelah badai itu berlalu.